kita lahir dalam keadaan polos, tanpa tahu, atau memiliki apapun, maka dari itu, kosongkanlah cangkirmu, dan mari kita mulai materi ini dari nol. Begini, bisa dibilang kita dilahirkan karena ketidaktahuan. Lah, tiba-tiba udah ada aja. Seperti itu, ketika kamu belum berkenalan dengan cermin, mungkin saat itu juga kamu belum tahu tentang hidung, bibir, ataupun mata indahmu. Sorry ngelantur. Oke, gue lanjut ya. Setelah kamu mencermati setiap bagian pada diri kamu sendiri, mungkin pada akhirnya timbul pertanyaan yang ada di hatimu. Lah, kok bisa hidung gue kayak gini? Atau mungkin lah, kok bisa gue ganteng kayak gini? Pasti kamu mulai berlogika dengan diri kamu sendiri. Begitu pula dengan materi kita kali ini. Alangkah baiknya kosongkan dulu cangkir pengetahuanmu, dan mari kita simak baik-baik pembahasan kita kali ini. Komunikasi antar budaya di masyarakat dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya majemuk, terdiri dari ribuan kultur, etnis, bahasa, dan agama. Bahkan ada yang menganggap bahwa Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Keragaman ini bisa menjadi berkah bagi bangsa atau malah sebaliknya, tergantung bagaimana masyarakat Indonesia memaknai dan dapat menyikapinya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keragaman ini berpotensi menimbulkan konflik antar etnis, agama, dan budaya. Wajah multikultural di negeri ini tuh bisa kita ibaratkan kayak api dan sekam, dapat terbakar kapan saja. Pemicunya bisa jadi disebabkan oleh masalah-masalah politik, agama, ataupun sosial budaya yang sedang memanas. Intinya sih banyak banget dah pokoknya. Oke, dilanjut nih ya. Masalah-masalah disintegrasi bangsa atau lebih tepatnya disharmonisasi antar warga bermula dari sikap intoleransi masyarakat yang berbeda latar belakang, termasuk berbeda latar belakang agama. Padahal perspektif keagamaan, nilai dasar yang ada di setiap agama adalah toleransi, dan seharusnya agama bisa menjadi energi positif untuk membangun nilai toleransi tersebut guna mewujudkan negara yang adil, sejahtera, dan juga demokratis. Oleh sebab itu, budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi, seperti kata Samovar dan Porter yang mengatakan bahwa budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Sebagai akibatnya, perbendaharaan yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula antara satu sama lain, dan tentunya dapat menimbulkan banyak kesulitan serta permasalahan. Demokrasi dan toleransi harus saling terkait, baik dalam komunitas, masyarakat, politik, maupun masyarakat sipil. Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti-toleransi serta anti-pluralisme semakin menguat. Untuk itu, toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural. Di Indonesia, toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat fundamental, karena bangsa Indonesia merupakan negara dengan multisuku, agama, dan ras. Merawat dan melanggengkan toleransi menjadi hal yang utama untuk menjaga keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, toleransi sendiri mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Sedangkan definisi toleransi beragama, religious tolerance, itu sendiri tidak mudah ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar studi tentang toleransi beragama lebih banyak mendeskripsikan sikap yang disebut toleran. UNESCO mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan cerminan dari karakter manusia. Satu hal yang bertentangan dengan konstitusi kita ya. Konstitusi kita mensyaratkan setiap warga diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi. Apapun latar belakang sosialnya, agamanya, etnisnya, budayanya, begitu ya. Dan tidak ada larangan bagi seorang warga negara Indonesia untuk tinggal dimanapun di daerah yang termasuk daerah Republik Indonesia.
Sikap toleransi harus didasari oleh cakrawala pengetahuan yang luas, keterbukaan dialog, kebebasan berpikir. Toleransi juga merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Toleransi beragama sendiri memiliki makna sikap menghargai dan menghormati masalah-masalah keyakinan yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakini orang lain. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya, toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Nilai-nilai toleransi mutlak diperlukan oleh masyarakat yang memiliki keragaman etnis dan budaya serta agama. Oleh karena itu, menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleransi menjadi suatu keniscayaan yang harus bisa menyatukan umat beragama dalam suatu kerukunan, sehingga perbedaan agama tidak akan lagi mempengaruhi sikap toleransi dalam masyarakat beragama. Terima kasih udah nonton sampai selesai semuanya. Akhir kalimat dari saya, kamu pusing atau masih bingung? Sama gue juga. See you next time, bye.